Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, nama Taruni Remaja Mariza Devitria, notar 190205. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara survei wawancara home interview dan menjelaskan pemodelan bangkitan di wilayah tersebut. Di sini saya akan melakukan survei wawancara home interview di Kelurahan Kalibaru. Kalau boleh tahu, ini dengan siapa namanya? Mirza Al-Fajri. Maksud perjalanan ke sini Mau main ke rumah teman. jenis kelaminnya laki-laki ya. Umurnya tadi itu 18 tahun. 8 tahun. Jenis pekerjaannya Mahasiswa. pendapatannya berapa? Kurang dari 500.000. Biasanya kalau kemana-mana tadi tuh ke sini kendaraannya menggunakan apa? Naik motor. Makasih ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang trip generation, yaitu tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau zona, yang mencakup yang pertama lalu lintas yang meninggalkan suatu lokasi dan yang kedua lalu lintas yang menuju ke suatu lokasi. Nah, langkah pemodelannya yaitu yang pertama pembatasan daerah studi, yaitu pembuatan garis kordon atau cordon line. Yang kedua ada pembagian zona, yaitu sebaiknya didasarkan pada tata guna lahan yang sama untuk mudahnya dapat didasarkan pada pembagian daerah administratif. Dan yang ketiga itu ada survei. Yang pertama lalu lintas yaitu traffic survey, yang kedua asal tujuan atau origin and destination survey, dan yang ketiga ada wawancara dari rumah ke rumah yaitu home interview survey. Nah, sumber datanya yaitu dari pembangkit perjalanan atau rumah, dan yang kedua untuk mengetahui bangkitan wawancara dari rumah ke rumah, yang ketiga bangkitan yang berasal dari luar daerah studi yaitu survei asal tujuan, dan yang keempat ada kantor, sekolah, pertokoan, rumah sakit yaitu sebagai penarik perjalanan. Nah, kalau sumber datanya, kalau di bangkitan itu yang pertama ada tipe tata guna lahan yang menimbulkan bangkitan berbeda karena yang pertama tipe lalu lintasnya seperti permukiman, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua ada tipe moda, yaitu truk, pejalan kaki, mobil pribadi, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada tipe waktu lalu lintas yaitu peak hour. Dan yang kedua ada jumlah aktivitas yaitu intensitas. Nah, di sini ada peta desilline. Berdasarkan peta desilline di atas dapat diketahui bahwa perjalanan per zona terbanyak terjadi pada zona 3 yaitu Kalibaru, di mana zona 3 termasuk perjalanan internal-internal. Hal ini karena pada umumnya warga Kelurahan Kalibaru banyak yang melakukan kegiatan atau aktivitas di lingkungan Kelurahan Kalibaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Remaja Nadira Ayu Wulandari, notar 1902258 kelas MTJ 2.5. Izinkan saya menjelaskan secara singkat mengenai survei home interview atau wawancara rumah tangga yang saya lakukan dengan pemodelan bangkitan perjalanan. Maksud dilaksanakannya survei home interview ini adalah untuk mengetahui penyebaran perjalanan yang dilakukan dari zona asal ke zona tujuan, mengetahui mode yang digunakan dalam melakukan perjalanan, dan juga mengetahui kepemilikan kendaraan yang berpengaruh pada perjalanan yang dilakukan, maksud perjalanan narasumber, dan juga waktu perjalanan yang dibutuhkan narasumber dari satu zona ke zona lainnya. Tujuan survei wawancara rumah tangga ini adalah untuk memperoleh informasi dasar dalam rangka mempersiapkan sistem transportasi kota di masa depan dengan mensurvei pola pergerakan dalam sehari dari tempat tinggal di zona yang disurvei dengan zona lainnya di sekitar dengan menggunakan sarana transportasi. Persiapan yang dilakukan oleh surveyor sebelum melaksanakan home interview adalah dengan mempersiapkan data sekunder yang dibutuhkan dari instansi yang dituju. Maksimal sehari sebelum survei dilaksanakan, surveyor telah menunjuk satu kecamatan untuk dijadikan tempat pelaksanaan survei. Surveyor telah mencari tahu data jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk, dan peta penyebaran penduduk.
Sampel dari setiap kelurahan atau zona administratif diambil sebanyak 5-10% dari jumlah penduduknya. Setelah itu, surveyor akan mempersiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber dari rumah ke rumah. Peralatan yang dibutuhkan pewawancara atau surveyor antara lain papan dada atau papan jalan, formulir survei, serta alat tulis. Pada pelaksanaannya, surveyor datang untuk melakukan wawancara dari rumah ke rumah sebanyak sampel yang telah ditentukan. Pertanyaan yang ditanyakan berupa status anggota keluarga, usia, jenis kelamin, pekerjaan, asal perjalanan, tujuan perjalanan, kendaraan yang digunakan, maksud perjalanan, pendapatan, dan sebagainya, sesuai dengan pertanyaan pada formulir. Selanjutnya adalah pemodelan bangkitan perjalanan. Bangkitan perjalanan atau trip generation adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau zona. Langkah pemodelannya yang pertama adalah pembatasan daerah studi dengan cara pembuatan garis kordon. Yang kedua, pembagian zona. Untuk mudahnya, dapat didasarkan pada pembagian daerah administratif. Yang ketiga, survei, yaitu survei lalu lintas, asal tujuan, dan wawancara rumah tangga. Selanjutnya, sumber data bangkitan. Sumber bangkitan yang pertama berdasarkan tipe tata guna lahannya, dapat menimbulkan bangkitan berbeda karena tipe lalin yang berbeda, tipe mode yang berbeda, juga tipe waktu atau peak hour yang berbeda. Yang kedua adalah jumlah aktivitas perjalanan yang berbeda. Pendekatan model terbagi menjadi dua, yaitu multiregresi yang berarti mencari hubungan regresi antara perjalanan yang dibangkitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua adalah kategori, membagi tiap jenis perjalanan yang dibangkitkan menjadi pembagian kategori, tergantung dari sifat perjalanan dan pelakunya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Kusuma Sakti dari Politeknik Transportasi Darat SD Bekasi. Di sini saya akan melaksanakan survei interview. Apakah Ibu bersedia untuk membantu saya? Ya. Untuk itu, silakan Ibu mengisi Google Form dan ini linknya saya bagikan, Bu. Untuk yang pertama, Ibu mengisi identitas. Setelah itu, jenis kelamin, lalu jumlah anggota keluarga, kemudian status dalam keluarga. Itu selanjutnya pendapatan selama 1 bulan. Lalu kendaraan yang dimiliki. Kemudian jenis kendaraan, lalu riwayat perjalanan. Setelah itu asal perjalanan, Bu. Kemudian tujuan perjalanan, lalu waktu perjalanan itu dalam menit. Setelah itu maksud perjalanan, lalu kendaraan yang biasa digunakan saat perjalanan. Kemudian tinggal diklik ini, Bu. Ya, terima kasih telah membantu mengisi pertanyaan. Semoga bantuan Ibu dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Kusuma Pramudita Sakti, notar 1902261, kelas MTJ
2.5. Di sini saya akan mempresentasikan untuk pemodelan bangkitan dan tarikan. Untuk perencanaan transportasi dibagi menjadi 4. Untuk yang pertama, bangkitan perjalanan atau trip generation mode. Untuk yang kedua, distribusi perjalanan atau trip distribution model. Untuk yang ketiga, pemilihan jenis kendaraan atau modal split. Dan yang keempat, pemilihan rute perjalanan atau traffic assignment. Untuk trip generation, tahap pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau zona, yaitu mencakup satu, lalu lintas yang meninggalkan suatu lokasi, dan yang kedua, lalu lintas yang menuju ke suatu lokasi. Langkah pemodelan: pembatasan daerah studi atau pembuatan garis kordon line. Untuk yang pertama, internal kordon, yaitu membagi daerah studi, dan yang kedua, eksternal kordon, yaitu membatasi daerah studi. Pembagian zona baiknya didasarkan pada tata guna lahan yang sama. Untuk mudahnya dapat didasarkan pada pembagian daerah administratif. Untuk survei, yang pertama survei lalu lintas atau traffic survey, yang kedua asal tujuan atau origin and destination survey atau OD survey. Untuk yang ketiga, wawancara dari rumah ke rumah atau home interview. Untuk sumber data kita bagi menjadi 4. Yang pertama, pembangkit perjalanan didapat dari rumah. Untuk yang kedua, untuk mengetahui bangkitan, itu didapat dari wawancara dari rumah ke rumah. Dan yang ketiga, bangkitan yang berasal dari luar daerah studi, itu berasal dari survei asal tujuan. Untuk yang keempat, kantor, sekolah, perkantoran, dan rumah sakit termasuk penarik perjalanan. Untuk bangkitan, tipe tata guna lahan menimbulkan bangkitan berbeda-beda karena satu, tipe lalu lintas, yang kedua tipe moda, dan yang ketiga tipe waktu lalu lintas. Untuk B, jumlah aktivitas dapat dibagi menjadi 3, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Raffi Serva Alvando, Notar 1902-94, kelas MT7.5, akan memaparkan tentang survei home interview. Latar belakang pembangunan suatu kota adalah hal yang tidak bisa dihindari. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan penduduk, menyebabkan meningkatnya aktivitas perkotaan dan mengakomodasi aktivitas kota tersebut. Dibutuhkan lahan sebagai salah satu modal dasar untuk berjalannya suatu aktivitas. Sebagai modal dasar, penggunaan lahan perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan survei home interview untuk mengetahui tentang data secara real yang ada di daerah ini. Daerah yang dibahas kali ini adalah Kelurahan Rejo Agung. Kelurahan ini merupakan salah satu kelurahan di Kabupaten Jombang. Maksud dan tujuan dari survei ini yakni untuk mengetahui penyebaran perjalanan yang dilakukan dari zona asal ke zona tujuan yang masih berada dalam satu daerah studi. Untuk mengetahui moda transportasi yang digunakan dalam melakukan perjalanan dan juga mengetahui kepemilikan kendaraan yang berpengaruh pada perjalanan yang dilakukan. Lalu, untuk mengetahui maksud perjalanan penduduk di daerah studi. Kemudian,
untuk mengetahui pola pergerakan penduduk secara lengkap di Kelurahan Rejoagung. Yang terakhir, untuk mengetahui data pribadi seperti status dalam keluarga, umur, jenis kelamin, dan pendapatan per bulan. Metode pengumpulan data. Sebelum melakukan survei, pertama yang harus dilakukan yakni menentukan zona-zona perjalanan terlebih dahulu agar lebih mudah dalam mendapatkan data perjalanan. Data dikumpulkan dengan cara survei langsung dari rumah ke rumah dan bertanya tentang umur, status anggota keluarga, jumlah kendaraan, jenis kendaraan, asal perjalanan, tujuan perjalanan, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, waktu perjalanan, dan maksud perjalanan. Berikut pembagian zona. Zona 1 adalah Kelurahan Rejoagung, zona 2 Kelurahan Puri Semanding, zona 3 Kelurahan Sentul, zona 4 Kelurahan Tembelang, zona 5 Kelurahan Gabuh, zona 6 Kelurahan Jati, dan zona 7 Kelurahan Tanggung Keramat. Berikut merupakan peta dari pembagian zona tersebut. Ini merupakan gambaran tentang bagaimana survei home interview dilaksanakan, yakni surveyor mendatangi rumah target untuk disurvei. Lalu, surveyor menanyakan tentang nama, jenis kelamin, status anggota dalam keluarga, umur, jenis pekerjaan, pendapatan, jenis kendaraan, serta tujuan perjalanan dari zona mana mau ke zona mana. Lalu, hasil tersebut direkap, dijadikan satu, kemudian disusun menjadi sebuah data yang akan disajikan dalam laporan survei home interview. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama, Taruni Remaja Ratna Dwi Setianing Tias, Notar 1902299, kelas MTJ 2.5. Izin Pak, di sini saya akan melakukan simulasi singkat mengenai survei home interview dan pemodelan bangkitan perjalanan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai survei home interview atau survei wawancara rumah tangga. Survei wawancara rumah tangga atau home interview adalah survei yang dilakukan untuk mengetahui pola perjalanan yang berasal dari rumah atau home based trip. Survei ini dilakukan dengan wawancara ke rumah-rumah. Adapun pertanyaan utama yang ditanyakan mengenai perjalanan yang dilakukan. Pertanyaan lain berupa jumlah anggota keluarga, kepemilikan kendaraan, penghasilan, maksud tujuan perjalanan, dan jenis moda yang digunakan. Selanjutnya kita masuk pada simulasi survei, yaitu persiapan peralatan dan perlengkapan. Tahap kedua yakni pelaksanaan survei. Pada video ini tampak surveyor sedang melaksanakan survei HI. Surveyor turun langsung mendatangi rumah penduduk untuk melakukan tanya jawab. Sebelum melakukan tanya jawab, tentunya surveyor menyampaikan terlebih dahulu maksud tujuan kedatangan. Adapun pertanyaan yang diajukan surveyor kepada penduduk, mulai dari nama, jumlah anggota keluarga, kepemilikan kendaraan, asal perjalanan, tujuan perjalanan, maksud perjalanan, dan jenis moda yang digunakan. Selanjutnya adalah rekapitulasi data, di mana setelah mendapatkan data dari lapangan, surveyor akan mengolah dan menganalisis data tersebut untuk mendapatkan tabel perjalanan dan pemodelan bangkitan perjalanan. Karena di sini kami hanya memakai sampel terbatas, tidak mencantumkan sampel yang sebenarnya, jadi kami hanya mengambil salah satu hasil atau output dari survei home interview berupa grafik asal perjalanan. Terlihat dari grafik tersebut, perjalanan terbanyak berasal dari zona 1, yang merupakan lokasi pemukiman penduduk dengan warga yang cukup banyak. Selain itu, akses menuju zona ini yang cukup mudah dan jalan penghubung yang cukup baik sehingga banyak mobilitas berasal dari zona ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa zona 1 merupakan zona bangkitan perjalanan. Selanjutnya, kami membahas mengenai pemodelan bangkitan perjalanan. Berikut adalah langkah-langkah pemodelan. Yang pertama, tahapan memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari
suatu zona atau tata guna lahan. Selanjutnya, pembatasan daerah studi dengan pembuatan garis kordon internal maupun eksternal. Ketiga, yaitu pembagian zona. Pembagian zona dapat didasarkan pada tata guna lahan yang sama atau didasarkan pada pembagian daerah administratif. Yang keempat, sumber data yaitu pembangkit perjalanan yang berasal dari rumah dan untuk mengetahui bangkitan berasal dari wawancara rumah ke rumah. Pemodelan bangkitan perjalanan terdapat beberapa model pendekatan, yang salah satunya yaitu multiregresi. Model ini didapat dengan mencari hubungan antara regresi perjalanan yang dibangkitkan dengan faktor yang memengaruhi. Dilakukan dengan cara membagi tiap jenis perjalanan yang dibangkitkan menjadi berbagai kategori, tergantung dari sifat perjalanan dan pelaku perjalanan. Sekian pemaparan singkat dari saya mengenai simulasi survei home interview serta pemodelan bangkitan perjalanan guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teknik Analisis Perencanaan. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi pendengar semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu. Saya Taruni Remaja Saint Lucy Elia Patricia, Notar 1902332, kelas MTJ 2.5, akan melaksanakan pemaparan materi pemodelan bangkitan perjalanan. Guna melaksanakan tugas akhir semester. Baiklah, sebelum itu Anthony Fox pernah berkata pada pidatonya, "The reality about transportation is that it's future-oriented. If we're planning for what we have, we're behind the curve." Manusia melakukan aktivitas guna memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara sosial, religius, wisata, dan lainnya. Aktivitas tersebut menyebabkan perjalanan, baik perjalanan rumah maupun non-rumah, yang zonanya merupakan rumah dan non-rumah tidak berkaitan dengan rumah. Perjalanan menyebabkan bangkitan orang yang berkaitan dengan tata guna lahan, pendapatan, jumlah keluarga, dan lainnya, serta bangkitan barang yang berkaitan dengan sektor industri. Bangkitan sendiri berarti kegiatan perjalanan dari satu zona ke zona lainnya. Bangkitan perjalanan merupakan bagian dari tahapan pemodelan transportasi. Pemodelan transportasi terdiri dari 4. Yang pertama adalah trip generation yang merupakan bangkitan perjalanan, yang kedua adalah trip distribution, yang ketiga modal split, dan yang keempat adalah traffic assignment. Langkah pemodelan yang pertama, melakukan pembatasan daerah, contohnya pada studi kasus di Kota Pekanbaru. Internal kordon, Kelurahan Padang Trubuk, eksternal kordonnya Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Tampa, dan Kelurahan Padang Bulan. Yang kedua, pembagian zona. Terdapat zona 1, zona 2, dan zona 3. Survei yang dibutuhkan yaitu survei matriks, asal dan tujuan, serta home interview. Sumber data bersumber dari pembangkit perjalanan, dari data sekunder kantor kelurahan, sampel dari jumlah responden, data primer yang diperoleh dari data-data hasil wawancara
Yang kelima, bangkitan. Yang keenam, bangkitan dari luar daerah. Yang ketujuh, diketahuinya tarikan. Berikut adalah tata guna lahan di Kelurahan Padang Trubuk. Pengumpulan data dengan survei HI. Yang pertama, ditentukan dahulu jumlah sampel dengan metode sampling statistik. Karena keterbatasan waktu dan tenaga, maka diambil 30 sampel rumah tangga yang diasumsikan satu rumah tangga terdiri dari 4 orang sehingga sampelnya ada 120 jiwa. Dikarenakan wawancara secara langsung tidak memungkinkan, maka wawancara dilakukan secara online dengan menggunakan formulir online. Berikut adalah contoh dari form online serta responden yang didapatkan. Hasil dari wawancara secara online didapatkan data usia, pekerjaan, masa perjalanan, kendaraan yang digunakan, pendapatan, tujuan perjalanan, biaya perjalanan, waktu perjalanan yang dituangkan dalam tabel dan matriks. Dari data yang didapatkan, maka dapat ditentukan matriks asal dan tujuan. Dari materi tersebut dapat digambarkan pola perjalanan penduduk dengan peta desire line. Pendekatan model untuk bangkitan perjalanan atau trip generation model ada dua, yaitu analisa regresi dan kategori. Analisa klasifikasi itu menentukan perjalanan rumah tangga kategori berdasarkan tingkat karakteristik dengan langkah sebagai berikut. Penentuan kategori didasarkan dari karakteristik variabel yang dapat dari survei. Analisis regresi. Regresi dibagi menjadi regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Berikut adalah rumusnya dengan beberapa asumsi pada regresi berganda tersebut. Lalu penentuan A dan B atau koefisien dan konstanta dengan metode SPSS. Metodenya yang pertama, kita menganalisis data dari data-data hasil kuesioner. Yang kedua, menentukan persamaan model bangkitan dengan langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu dengan SPSS didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut. Faktor yang paling dominan yang paling mempengaruhi bangkitan perjalanan tersebut ialah faktor tujuan karena memiliki koefisien regresi yang paling besar. Lalu menentukan nilai koefisien regresi dan konstanta regresi, melakukan uji T, pengujian model. Pemodelan tersebut berguna untuk peramalan transportasi di masa mendatang. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Sandi Yuda Pratama, nomor Taruna 1902334, kelas MTJ 25. Izin mempresentasikan hasil laporan home interview di Kelurahan Ganjar Asri. Berikut adalah contoh wawancara yang dilaksanakan pada masyarakat di Kelurahan Ganjar Asri. Saya di sini ingin melaksanakan survei home interview untuk mengetahui perjalanan Ibu sehari-hari. Ibu asalnya dari mana? Ganjar Asri. Kegiatan sehari-hari? Ibu rumah tangga. Ibu
biasa melakukan perjalanan kemana? Ke pasar. Biasanya kalau ke pasar menggunakan kendaraan apa? Kendaraan pribadi. Setelah selesai melakukan wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Ganjar Asri, hasil dari wawancara tersebut dicatat dan kemudian data diolah supaya bisa menentukan tujuan perjalanan, maksud perjalanan, dan juga bangkitan perjalanan di Kelurahan Ganjar Asri. Hasil dari data yang telah diolah dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Jumlah penduduk di Kelurahan Ganjar Asri paling banyak memiliki umur 21 sampai 25 tahun. 2. Masyarakat di Kelurahan Ganjar Asri paling banyak melakukan perjalanan dari zona 1 yang merupakan Kelurahan Ganjar Asri. Hal ini terjadi karena kelurahan tersebut memiliki jumlah penduduk yang paling banyak dari kelurahan lainnya, sehingga menyebabkan seringnya melakukan perjalanan dari zona tersebut. Ketiga, tujuan perjalanan masyarakat di Kelurahan Ganjar Asri paling banyak adalah menuju zona 4, di mana zona tersebut adalah pusat industri di kota metro. Sedangkan maksud perjalanan masyarakat adalah untuk sekolah dan berbelanja. Assalamualaikum. Salam, akan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Wahid Nur Rahmat, Notar 1902363, kelas MTJ 2.5. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan membuat video mengenai simulasi survei home interview serta pembahasan data hasil survei home interview berkaitan dengan permodelan bangkitan perjalanan. Untuk video selengkapnya, mari kita simak dalam tayangan berikut ini. Selamat sore Ibu, mohon izin, nama saya Wahid Nur Rahmat. Saya dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD. Pada kesempatan sore hari ini, saya ingin melakukan survei mengenai wawancara rumah tangga atau home interview berkaitan dengan pola perjalanan Ibu sekeluarga pada sehari-harinya. Apakah Ibu bersedia untuk membantu saya? Iya, bersedia. Baik Bu, karena sekarang dalam keadaan pandemi, jadi survei saya lakukan dengan menggunakan Google Form. Jadi untuk linknya bisa Ibu ketik di sini. Ya, sudah. Baik Ibu. Kita mulai ya Bu. Untuk yang pertama Bu, bersediakah Ibu untuk mengisi beberapa pertanyaan ke depan? Ya, bersedia. Silakan diisi Ibu. Ya, sudah. Untuk bagian kedua Bu, mengenai identitas pribadi. Untuk nama Ibu silakan Ibu isikan. Ya, diisi di sini. Ya, sudah. Setelah itu usianya Ibu, Ya, jenis kelamin, ya, jumlah anggota keluarga, ya, status Ibu dalam keluarga, ya, sudah. pekerjaan Ibu silakan diisikan, Ya, serta pendapatan Ibu selama 1 bulan, jumlah kendaraan yang dimiliki, dan jenis kendaraan apa saja yang Ibu miliki. Bisa diklik berikutnya Ibu. Selanjutnya Ibu, untuk riwayat perjalanan Ibu sehari-harinya. Untuk asal perjalanan bisa dipilih Ibu dari mana, dan untuk tujuannya juga bisa dipilih. Untuk waktu perjalanan Ibu silakan isikan waktu perjalanan biasanya. menit gitu ya? Siap ya Bu, dalam menit. Ya. Selanjutnya untuk maksud perjalanan silakan Ibu isi. Ya, sudah. Setelah itu kendaraan yang biasa Ibu gunakan dalam perjalanan. Udah.
Sudah Ibu, kalau sudah bisa diklik kirim. Sekian Ibu. Siap. Terima kasih Ibu telah membantu saya mengisi beberapa pertanyaan ini. Semoga bantuan yang Ibu berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ibu, saya pamit. Terima kasih. Mari Bu. Mohon izin Pak, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai analisis hasil survei home interview berkaitan dengan permodelan bangkitan perjalanan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS, kita buka pada variabel view, dan kita masukkan 4 variabel, yaitu perjalanan, keluarga, kendaraan, serta pendapatan. Setelah itu, kita masuk ke bagian data view. Di sini, variabelnya akan menjadi kolom, dan kita masukkan data-data hasil survei home interview yang kita lakukan. Setelah itu kita akan melakukan korelasi. Kita pilih menu analis, kita pilih correlation dan bivariate. Pada menu ini kita pindahkan semua variabel yang ada di kolom kiri ke kolom kanan. Kita pilih person, two-titled, dan flag significant correlation, dan kita pilih OK. Selanjutnya akan muncul hasil korelasi. Karena kita membahas mengenai permodelan bangkitan perjalanan, maka kita baca pada kolom perjalanan. Di 3 variabel lain, kita lihat di seek to titled. Apabila hasil dari seek to titled-nya di bawah 0,05, berarti terjadi korelasi antara variabel. Dan apabila hasil seek to titled-nya di atas 0,05, berarti tidak terjadi korelasi antara variabel. Dari ketiga variabel, hanya keluarga yang hasilnya di bawah 0,05. Berarti keluarga memiliki korelasi dengan perjalanan. Selain itu, untuk melihat terjadi korelasi atau tidak, kita lihat pada bagian person correlation. Apabila ada bintang di sana, berarti terdapat korelasi. Jadi kesimpulannya, keluarga memiliki korelasi dengan perjalanan. Selanjutnya kita akan melakukan regresi linear. Kita pilih pada menu analis, regresi, dan linear. Pada menu ini, kita masukkan perjalanan sebagai dependent atau data yang bisa dipengaruhi, dan keluarga sebagai independent atau data yang tidak bisa dipengaruhi. Lalu kita klik OK. Akan muncul beberapa tabel hasil, tapi tabel yang kita gunakan hanya tabel koefisien A. Pada tabel ini, koefisien adalah sebagai A. Pada bagian kolom unstandarized B, konstanta adalah sebagai A, dan keluarga adalah sebagai B. Untuk permodelan bangkitan perjalanan itu sendiri adalah Y sama dengan A plus BX. Jadi bisa kita tulis Y sama dengan 0,961 ditambah 0,112 dikali X. Tersebut adalah sebagai permodelan bangkitan perjalanan yang kita dapatkan. Sekian dari saya. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk kali ini saya sekaligus mengakhiri video kali ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa.